Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tangganya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya. Gara-gara umpatan kata tidak pantas kepada Ruben Onsu, Sarwenda benar-benar kena batunya dan kualat. Panen hujatan kena cancel culture, kehilangan pekerjaan, ibu kandung jatuh sakit, hingga terancam angkat kaki dari rumah mewah karena lama menunggak. Entah sadar posisi terjepit atau hanya sekedar manuver diri, Wenda dikabarkan sudah mengirimkan surat kepada Ruben untuk bertemu langsung face to face. Mereka memberikan undangan joint meeting itu kan tidak menentukan waktu dan tanggalnya gitu loh. Mereka hanya menentukan waktu 5 hari agar kami memberikan respon. Nah, jadi kan ini bolanya kan ada di kita. Kita nggak memberi respon, dianggap kita yang tidak mau melakukan pertemuan. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan respon, kita memilih waktunya kan juga susah kan, karena kita juga sibuk dan juga Ruben kan tanggal 22 ini mau umroh. Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tangganya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya. Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik, secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Undangan pertemuan belum juga jadi kenyataan. Perang Ruben versus Wenda justru makin panas. Betran Peto blak-blakan memblow up perlakuan kasar keluarga Wenda. Tak mau kalah, Ruben juga terang-terangan menyindir Giorgio Antonio. Karena kan kalau kita lihat dari unggahan Onyo itu, menurut pendapat saya itu tidak aman buat anak-anak. Ya, apalagi ada hasutan, ada provokasi, ada tindakan kekerasan, ada verbal abuse ya. Enggak, maksudnya jadi orang baik aja biar bisa kasih contoh. Onyo itu melakukan hal itu karena ada hal yang men-trigger dia. Jadi kalau saya rasa ada lebam di pikirannya dia. Kebahagiaan atau apa itu kan bisa kelihatan dari muka ya. Terjawab sudah, mengapa kesialan dan kemalangan bertubi-tubi menerpa Sarwenda. Mulai dari panen hujatan gegara menghina Ruben Onsu, kena cancel culture, diputus kontrak banyak brand, hingga ibunda jatuh sakit. Naas makin menjadi, lantaran Sarwenda juga dikabarkan harus segera angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak. Karena peringatan tunggakan sudah untuk kali kelima, tinggal menunggu disegel dan dilelang pihak bank. Karena rumah dua yang ditinggali Wenda ini, yang satu ditinggali, yang satu lagi itu masih terkait dengan agunan bank dan sudah call 5. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Saya sudah menyerahkan badan saya semuanya, jiwa, raga, nyawa saya semuanya. Ya saya pengen Allah yang atur semuanya, stem lagi. Saya udah nggak mau kocar-kacir sana sini deh Allah. Jadi Allah yang atur aja semuanya udah. Sarwenda kena karma danjong atau benturan dari show lahir. Boleh jadi benar adanya. Jika ditarik ke belakang, kesialan Wenda dimulai pada 18 Mei 2026 ketika juru kunci atau kuncen Gunung Kawi mengaku kepada pesulap merah kalau Sarwenda melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya ritual. Oh ritual juga tuh? Iya ritual. Sarwenda boleh saja menampik dan membantah. Namun faktanya, di Gunung Kawi terdapat vihara Dewi Kwan Im yang dipercaya masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Buddha sebagai simbol welas asih dan kasih sayang. Siapa sangka, bantahan justru mendatangkan kemalangan. Awal Juni 2026, Wenda terlibat konflik panas lagi dengan sang mantan suami.
hingga kehilangan hoki. Dia kan lagi ada masalah dengan jadi tidak bisa kita serta-merta merelate itu karena ini karena ada pesugihan nih. Saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bukan mereda, tapi malah bertambah. Jika Sarwenda benar-benar terusir dari rumah yang ditempatinya bersama dengan anak-anak, lengkaplah karma yang menerpa. Dan andai ini terjadi, di mana ia dan anak-anak akan tinggal? Akankah Ruben Onsu memboyong anak-anak untuk tinggal bersama di rumahnya? Kalau aku percaya kalau pasti takdir Allah deh nanti lebih indah. Tapi yang penting kita kan usaha dulu ya. Usaha dulu. Nanti gimana nanti ke depannya ya Allah yang atur. Aku nangis kemarin karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi. Teman-teman saya ini ya mereka yang menangis sendiri gitu karena mereka tahu bagaimana saya tertatih tapi saya nggak mau dibantu. Gue juga nggak butuh duit kok. Lidah memang tak bertulang, namun ketika kata-kata yang keluar dari mulut meluncur sembarangan, ketajamannya justru lebih runcing dari pisau. Ya barangkali lidah tajam itulah yang kini mengiris balik reputasi, karir, hingga pencarian uang yang biasa dengan mudah dikeruk Sarwenda Tan lewat siaran live dalam hitungan jam. Gara-gara sindiran pedas dan sarkas keluar dari mulutnya termasuk dari asisten dan adik kandungnya Wendy Lo, untuk mantan suaminya, ex-personil girl band Cherry Bell ini harus menerima tulah akibat ucapannya. Mulai dari ditinggalkan jutaan followers, kehilangan pelanggan yang rutin membeli lewat siaran live, hingga sejumlah brand terpaksa dihapus dari bio akun Instagram miliknya. Sering sekali ucapan itu dikatakan ketika sama adiknya gitu ya. Buat saya kayaknya ini jalurnya udah kejauhan. Profesional itu tahu ketika lagi live, lu harus jaga sikap, harus jaga omongan. Yang nonton banyak, udah pasti itu ada konsekuensinya kalau tingkah yang tidak etis. Rasanya saya mendengarkan kalimat itu tuh sakitnya bukan main. Sekasar-kasar aku ya berantem sama suami nggak pernah kayak ngomong, apalagi bawa katanya gender lainnya lah. Ya, meski artis kelahiran Jakarta 36 tahun silam ini sudah berusaha meminta maaf lewat postingan video di akun Instagram miliknya, tapi langkah itu tak lantas meredakan gelombang hujatan netizen. Sebaliknya, langkah klarifikasi Wenda dituding netizen syarat disusupi buzzer bayaran. Toh meski buzzer dikerahkan untuk memberi komentar positif, nyatanya tetap tak bisa menghentikan gelombang cibiran. Sebaliknya, beragam meme baik dalam bentuk video maupun teks malah terus bermunculan. Bahkan sindiran datang dari sejumlah pesohor tanah air, seperti video yang diunggah aktor Rizky Bilar soal status CEO yang ramai menyentil nama kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, hingga parodi gaya mencibir Wenda yang ditunjukkan Natalie Holscher. CEO itu kan kita tinggal bikin PT. Gara-gara drakor itu CEO tuh jadi dianggap sesuatu yang wow. Apa yang dilakukan Sarwenda termasuk adik kandung dan pekerjanya memang keterlaluan. Padahal sejatinya Ruben Onsu hanya meronta meminta agar bisa bertemu buah hatinya sesuai putusan pengadilan. Apalagi puncak kerinduan Ruben untuk memeluk buah hatinya sudah sejak lama tak ia rasakan. Maka wajar jika video saat momen ultah kedua putrinya diunggah hingga pertemuan di sekolah bikin netizen terenyuh. Yang dibahas ini kan adalah tentang anak-anak ke kita. Ada sesuai dengan keputusan pengadilan itu toh. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.